anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar muatan bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang ya. Nah, apa itu sandang? Sandang artinya pakaian ya. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan pelajari tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Terus yang kedua, menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang ya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu kata kunci? Nah, kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf yaitu: yang pertama, carilah kata yang sering muncul pada setiap paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Dan yang terakhir, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Contoh kata kunci adalah sebagai berikut. Nah, di sini Bu Guru mengambil salah satu paragraf ya. Nah, anak-anak bisa lihat teksnya pada pena halaman 29 ya. Nah, di sini Bu Guru hanya mengambil satu paragrafnya saja ya. Sebelumnya itu, mari kita baca bersama-sama. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan memengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintesis. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat menemukan kata kunci ya. Lihat kata yang sering muncul di sini yaitu kata serat. Jadi, kata kunci dari paragraf di atas yaitu kata serat. Nah, selanjutnya menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah kata-kata kunci yang terdapat pada kalimat utama atau pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan pada setiap paragraf. Nah, ciri-ciri gagasan pokok yang pertama itu kalimat yang terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf ya. Terus yang kedua, kalimatnya hanya terfokus pada isi dari topik paragraf yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang ketiga, berupa kalimat utuh atau berdiri sendiri tanpa tanda penghubung antara kalimat. Yang keempat, memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan atau ditambah dengan kalimat lain. Dan yang kelima, gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf atau induktif, kalimat utamanya ditandai dengan kata kunci seperti berikut. Oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, yang penting, dan kesimpulan. Ya, itulah ciri-ciri dari gagasan pokok. Selanjutnya, contoh gagasan pokok.
Di sini ada sebuah paragraf ya. Nanti anak-anak bisa melihat teksnya ada di buku Bupena halaman 43 ya. Nah, di sini Bu Guru hanya ambil satu contoh paragraf. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang, banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Nah, dari paragraf di atas kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama itu kita harus menulis dulu nih kalimat utamanya. Nah, di sini ada contohnya ya. Kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Jadi kalimat utamanya ini terletak di awal paragraf ya, sini. Nah, gagasan pokoknya di sini yaitu batik ya. Nah, gagasan pokok dari paragraf tersebut yaitu batik ya. Bisa dilihat contohnya di sini ya. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham? Bu Guru harap anak-anak bisa memahaminya ya. Oke anak-anak, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih dan jangan lupa selesaikan tugas yang Bu Guru upload di Classroom ya. Dadah anak-anak.